Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah baik ya kabarnya hari ini. Baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas silahkan dipimpin. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Baiklah, Anissa hadir, Ahmad hadir, Koir hadir, Raffi hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya pada kesempatan hari ini. Baiklah murid-murid, apakah ada yang tahu pelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang apa? Iya, kita akan membahas tentang kurban. Baiklah, silahkan dibuka bukunya, yaitu fikih halaman 35 tentang kurban. Baiklah, sebelum itu, apakah ada yang tahu pengertian dari kurban? Iya, kurban mungkin semua orang mengatakan itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha. Itu benar ya. Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya dekat, yaitu sebuah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syariat tentang kurban, ada yang tahu? Tidak. Baiklah, syariat tentang kurban itu ya adalah menyembelih binatang ternak pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Hijriah. Baik, selanjutnya ada yang tahu hukum dari kurban? Hukum dari kurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan, baik yang mampu melaksanakannya. Selanjutnya, pada firman Allah yaitu surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, maka dari itu dirikanlah sholat atas Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu ialah orang yang terputus. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang hewan apa saja yang boleh dikorbankan. Ada yang tahu? Iya, tepat sekali Anissa. Hewan yang boleh dikorbankan yaitu hewan ternak yang merupakan sapi boleh, unta boleh, kerbau boleh, domba, kambing. Bu, kenapa ikan dan ayam, itik tidak boleh diternakkan? Iya, karena mereka itu adalah hewan unggas ya, dan hewan tersebut tidak bisa dibagi dagingnya. Oleh karena itu hewan ayam, itik, ikan itu tidak sah kalau dikorbankan. Baiklah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang latar belakang terjadinya kurban. Ada yang tahu?
Ya, kurban itu berasal dari sebuah mimpi Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Mimpi tersebut datang dari Allah dan diyakini membawa kebaikan bagi Ibrahim. Lalu keesokan harinya, Ibrahim menceritakan mimpinya tersebut kepada Ismail. Dan Ismail berkeyakinan bahwa sang ayah harus melakukan mimpi tersebut menjadi nyata karena mimpi tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ Ibrahim juga bingung antara kasihan terhadap anak dan mengikuti perintah dari Allah. Lalu keesokannya lagi Ibrahim melaksanakan mimpinya tersebut menjadi nyata. Ibrahim menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Tetapi dengan keajaiban Allah SWT, dikala Ismail sudah dibaringkan dan akan disembelih, Allah mendatangkan mukjizat, yaitu Ismail berubah menjadi seekor domba. Dan oleh itu Ibrahim juga kaget anaknya berubah menjadi seekor domba. Mungkin karena itu petanda dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sampai sekarang kurban dilakukan dengan cara menyembelih hewan ternak yang berupa sapi, kambing, unta maupun domba. Selanjutnya ketentuan dari hewan kurban. Ada yang tahu? Ketentuan hewan kurban yaitu bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang dipelihara untuk dikonsumsi susunya dan diambil dagingnya, yaitu berupa unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Ada yang tahu syarat-syarat hewan kurban? Ayo, ada yang tahu apa tidak? Syarat hewan kurban yang pertama, silahkan dicatat ya. Yang pertama adalah unta. Unta berumur 5 tahun. Kalau sapi berumur 2 tahun, sedangkan kambing dan domba berumur 1 tahun. Syaratnya lagi, hewan tersebut harus benar-benar dengan keadaan yang sangat baik dan normal. Hewan tersebut tidak boleh cacat sedikit pun. Cacatnya antara lain seperti buta matanya, putus telinganya, putus ekornya, terus patah kakinya, dan lain sebagainya. Hewan kurban tidak boleh sama sekali cacat ya. Hewan tersebut harus benar-benar keadaannya normal, baik. Sebelum disembelih pun harus sebelum disembelih harus diperhatikan. Hewan tersebut harus dilihat apakah hewan ini sedang sakit atau tidak. Baiklah, selanjutnya waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Waktunya seperti yang kita tahu bahwa kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha ataupun hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang mana tempat berkurban itu berada di sekitaran kita beribadah, bisa di lapangan, di sekitaran masjid, dan lain-lain. Baiklah murid-murid, cukup sekian ya penjelasan dari Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan memberikan satu pertanyaan bagi kalian. Baiklah, Ahmad tolong dijawab ya. Hukum dari korban itu tadi apa? Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Ahmad. Baiklah murid-murid, sekian penjelasan dari Ibu ya. Silakan ditutup bukunya.
kita akhiri pertemuan pada hari ini, tetapi Ibu mau memberikan tugas. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu menghafalkan surat Al-Kautsar ayat 1-3 beserta artinya. Lalu minggu depan kalian maju satu persatu dan menghafalkannya di depan teman-teman kalian. Bisa dilakukan? Bisa, kalian itu anak yang hebat kok, anak yang pandai, kalian bisa ya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sekian ya dari Ibu, kurang lebihnya Ibu juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.